kembali ke sosoknya lagi. Tadi kamu belum menceritakan warnanya seperti apa. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Dan dia di mana, Ruth? Bergelantungan kah? Di sana, dia melilit di pohon tuh. Di atas sana. Iya betul, di atas sana. Kepalanya menghadap ke kita. Dia menyukai manusia nggak sih, Ruth? Atau apa ada hubungannya dengan gua yang di sini? Dia itu tipe yang datang manusia ke sini boleh-boleh aja, tapi harus bawa makanan. Kalau enggak dia jengkel. Kamu pernah neror manusia? Pernah beberapa kali. Jadi seperti ada manusia yang sok sakti berusaha menangkap beberapa makhluk di sini. Kemudian akhirnya berhadapan dengan dia dan saling serang. Berarti dia semacam yang menjaga makhluk-makhluk yang ada di sini dong, Ruth? Dia bilang dia nggak menjaga makhluk-makhluk di sini. Dia cuma menjaga dia sendiri dan keturunannya. Kalau gitu lebih baik kita lanjut lagi ya, Ruth. Sepertinya sosok ular ini sudah cukup kita bahas. Kita biarkan dia di sini. Yuk. Kami pun meninggalkan sosok ular tersebut dan melanjutkan ke penelusuran terakhir kami ke salah satu goa yang lain. Ada lagi guanya. Ya, ini goa yang satunya. Ini namanya Goa Karang Tumaritis. Juga biasa disebut dengan Goa Semar. Gimana? Kita langsung masuk aja atau kamu udah bisa ngerasain ada sosok apa di sini, Ruth? Memang di dalam ada sosok yang memang sudah lama. Dan saya penasaran, kita masuk aja. Oke, yuk. Tak memerlukan waktu lama, kami pun memasuki area goa tersebut demi menguak sosok lain yang ada di dalamnya. Lihat itu, Ruth. Ada bekas tempat orang ritual. Ritual. Oke. Apa itu, Ruth? Ada sisa ritual. Di sini. Lihat ini. Ada cerutu, ada rokok, ada lupa banyak sekali. Ada Sisa kendi lupa. besar juga, Ruth. Kendi besar. Isinya apa itu? Air apa? Ini air biasa yang diberi doa, kemudian mereka mandi di sini. Ada juga yang wudhu. Ini untuk ritual aja, tawasul gitu ya. Anggaplah meditasi di dalam biasa tempat tawasulan atau tempat semedi. Aromanya kayak seperti ada cuka di sini ya. Iya. Kayak aroma cuka. Dan pekat sekali. Kamu merasakan sosok apa di sini, Ruth? Ada yang mendekati kita. Assalamualaikum. Laki-laki yang memakai baju ihram. Baju ihram itu baju yang bentuknya seperti ini, jadi kayak orang manasik haji ya, orang umroh. Ya, semacam ada yang datang orang tua yang pakai baju ihram gitu. Bisa nanya-nanya atau istilah mengajak kita ke dalam. Itu ke alam, mungkin dalam nggak tahu di mana. Yang jelas diajak. Ini perlambangan orang suci sebenarnya. Siapa dia, Ruth? Apakah dia penunggu lama di sini? Iya, penunggu lama juga. Dari zaman waktu di sini banyak orang-orang yang sakti, orang-orang yang suci itu bertapa di sini, bersemedi, menyendiri di sini. Wow, ratusan tahun mungkin umurnya. Dia sendiri memang sudah ratusan tahun. Dia itu perawakannya seperti orang laki-laki parubaya. Rambutnya itu ada hitam bercampur putih, kumisnya sedikit tebal, Berwarna hitam. hitam ada putihnya juga, bercampur putih. Juga jenggotnya nggak terlalu panjang. Dia perawakannya sedikit gempal. Dia dulu
memang warga sekitar kemudian jin koren yang menetap di sini atau memang jin? Dia memang jin. Kemudian dia tahu dong Ruth, banyak orang yang datang ke sini untuk meminta sesuatu. Ada hubungannya nggak dengan itu? Rudi mencoba berinteraksi dengan sosok lelaki tersebut demi menguak lebih dalam aktivitas yang sering dilakukan di dalam goa. Ini dia bilang, ini lambang mensucikan diri. Air itu sifatnya mensucikan. Ini membuang sial, membuang rasa aura buruk di dalam tubuh orang yang melakukan ini. Dia suka rokok katanya. Sebenarnya dia nggak minta, tapi dia pas ada rokok ini, dia suka. Bagaimana dengan dupa-dupa yang ada di pinggir itu? Dia nggak suka dupa, ini untuk yang lain, sosok lain. Sebenarnya orang-orang yang datang ke sini dan memiliki permintaan itu dikabulkan. Ya, memang banyak orang yang datang ke sini untuk meminta hajat dengan berbagai rupa. Tapi semua itu kembali lagi dengan izin Tuhan. Tuh, setuju Ruth. Jadi intinya bukan karena Ya, mereka para makhluk itu, makhluk astral itu cuma sebagai perantara aja. Entah itu tujuannya ke negatif atau ke positif, yang jelas semuanya memang adanya campur tangan Tuhan juga. Semua dengan izin Tuhan. ya, setuju sih kalau itu Ruth. Nah, ini kan gua namanya itu Goa Semar. Apa hubungannya Ruth? Ada hubungannya nggak sih nama Semar ini dengan sosok yang ada di sini? Memang dari tadi kita penelusuran, ini memang yang saya dapatkan dulunya memang ini tempat sakral, orang-orang suci yang dianggap suci betapa di sini. Dan orang-orang itu punya sifat bijaksana. Nah, saya rasa penamaan Semar itu dari situ. Jadi kita tahu Semar ini adalah salah satu tokoh wayang yang sifatnya memang sakti, sakral, dan bijaksana. Itulah mungkin kenapa dinamakan Gua Semar. Oke, aku paham sekarang Ruth. Sepertinya penelusuran malam ini sudah cukup ya. Aku udah tahu banyak, kita udah dapat banyak informasi sosok-sosok yang ada di sini dan kenapa orang-orang datang ke sini untuk meminta hajat. Oke, setelah ini kita akan kembali ke depan dan kita jemput sahabat uji berani kita. Tapi menurut kamu spot yang paling bagus di mana, Ruth? Di goa yang dekat pohon kera tadi. Gua yang sempit itu? Iya. Karena itu letaknya jauh dari keramaian, paling jauh ya dibandingkan di sini. Paling jauh dari keramaian dan energinya itu menurut saya sesuatu sekali untuk kita mengadakan uji berani. Oke, kalau gitu.